أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Apabila kita membaca sejarah para ulama, maka kita menemukan mereka orang-orang yang selalu menyembunyikan amal solehnya, menyembunyikan kesolehannya dari pandangan mata manusia. Ada yang ketika bersafar di medan jihad, dia pun berpura-pura tidur sampai manusia semuanya tidur, baru dia bangkit, pergi menyendiri dan sholat sendirian. Ada yang ketika tamunya datang di malam hari, di subuh hari, ia pura-pura bangun dari tidur, padahal dia baru selesai melaksanakan salat tahajud. Agar orang lain tidak tahu bahwa dia salat tahajud. Cerita yang paling indah di antara cerita-cerita yang paling indah adalah sebuah cerita yang dinukilkan dari biografi cucu daripada Ali bin Abi Thalib, bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, yang di dalam hidupnya dikenal dengan Zainul Abidin. Ketika di kota Madinah, di waktu beliau hidup, orang-orang miskin kota Madinah sering sekali pagi hari menemukan makanan di depan pintu rumah mereka, dan mereka tidak tahu siapa lelaki misterius yang selalu membagikan makanan di kegelapan malam. Dan itu menjadi teka-teki yang tidak terjawab. Ketika Ali bin Husain bin Ali rahimahullah wafat, orang-orang yang memandikan beliau menemukan di punggungnya ada jejak hitam. Di bahu beliau ada jejak menghitam. Dan jejak menghitam ini hanya akan ada apabila orang sering mengangkat benda berat. Dan orang-orang yang memandikan beliau terheran-heran, ada apa ini? Apa gerangan yang dikerjakan oleh Ali bin Husain sehingga ada jejak hitam di bahunya? Tidak terjawab sampai beliau dikuburkan. Berjalan beberapa waktu setelah wafatnya Ali bin Husain, orang-orang fakir kota Madinah tidak lagi menemukan, tidak ada lagi lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari. Fahamlah mereka bahwa yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain bin Ali rahimahullah. Subhanallah, orang tahu kesolehannya setelah dia meninggal dunia, setelah dia bertemu dengan malakut maut, setelah dia terbujur di alam barzakh, orang baru tahu ternyata dia yang melakukan itu. Adapun kita dengan keimanan kita yang dangkal dan ilmu kita yang tidak seberapa, telah membuat kita angkuh di hadapan banyak orang, telah membuat kita merasa pandai dari semua orang, telah membuat kita menjadi orang yang katanya harus didengar, tidak boleh ditolak. Dan semua itu adalah jebakan syaitan dalam amalan seorang insan. Kembali kepada mensyukuri rahmat dan nikmat Allah, bahwa mensyukuri rahmat dan nikmat Allah itu suatu pekerjaan
suatu hal yang harus kita kerjakan. Dan kita diperintahkan untuk melakukan itu. Dan ketahuilah, di antara rahmat dan nikmat Allah paling besar adalah diutusnya Rasul. Tanpa Rasul, kita tidak mengerti bagaimana jalan ke surga. Tanpa Rasul, kita tidak mengerti bagaimana cara meraih ridha Allah. Tanpa Rasul, kita akan kewalahan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa Rasul, kita akan kewalahan menentukan mana yang hak, mana yang batil. Karena logika manusia, akal manusia, kejeniusan manusia tidak akan mampu mendatangkan risalah seagung risalah Islam. Selengkap risalah Islam, sekomplit risalah Islam, suatu hal yang wajib kita yakini, bahwa agama Islam dan syariat Islam bukanlah karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam bukanlah karangan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dicoba oleh orang-orang orientalis dan murid-murid mereka dari kaum liberal untuk memasukkannya ke dalam pemahaman kaum muslimin, bahwa Al-Quran karya Muhammad. Apa alasan anda bahwa Al-Quran karya Muhammad? Coba lihat katanya, Muhammad itu memberikan gambaran-gambaran tentang surga. Apa yang dia gambarkan tentang surga? Pohon yang rindang, hijau, tempat duduk, buah-buahan, sungai yang mengalir. Jelas betul bahwa dia itu berasal dari tanah Arab dan gersang. Orang Arab ya begitu. Kalau mendambakan sebuah kedamaian, bercerita tentang surga, bercerita tentang sebuah istana mewah, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, ada sungai mengalir, nampak betul bahwa itu karangan Nabi Muhammad. Surga itu hanyalah logika saja, itu hanya motivasi, bukan kenyataan dan hakikat. Karena Muhammad berasal dari Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kering dan tandus, tidak ada sungai di sana, tidak ada pepohonan-pepohonan besar di sana. Maka Muhammad memotivasi orang, kata mereka, dengan sungai, dengan pepohonan dan rindang, dengan kehijauan. Tanyakan kepadanya, Anda kalau mau mencari tempat yang indah, mau kemana? Mau ke gurun pasir? Baiklah, kita terima Anda mengatakan Nabi Muhammad dari orang Arab. Arab adalah gurun pasir dan tandus. Kita terima itu untuk sementara waktu dalam berdiskusi. Sekarang Anda yang berasal dari Indonesia, Anda yang berasal dari Bogor, Anda mau tempat yang indah, Anda mau cari tempat seperti apa? Bingung juga dia jawabnya, selain yang digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran, risalah Islam, tak satu pun manusia yang sanggup menjalankan untuk mengarangnya seperti itu. Qul la in istama'atil jinnu wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira. Katakan wahai Rasul, seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin, saling bahu-membahu membangun kekuatan untuk menciptakan seperti Al-Quran, mereka tidak akan sanggup. Satu Al-Quran tidak akan sanggup diciptakan oleh seluruh manusia dan jin.
Di sana ada profesor mereka. Di sana ada para cendekiawan mereka. Di sana ada para pujangga, para puitis. Ciptakan seperti Al-Quran. Tidak sanggup. Bahkan Allah menantang satu surat. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasul kepada Quraisy, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad itu. Wad'u syuhada'akum, panggil seluruh yang bisa membantu kalian, panggil seluruh yang bisa mendukung proyek pembuatan Al-Quran satu surat. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu jujur. Jujur dalam ungkapan kalian, Muhammad mengarang Al-Quran. Tolong buat satu surat. Enggak bisa. Musailamah Al-Kadzdzab mencoba untuk menerobos tantangan ini. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Ketika dia tanya oleh sahabatnya, wahai Musailamah, apakah benar wahyu telah turun kepadamu? Ia mengatakan betul, tolong bacakan kepadaku wahyu itu. Dia pun membaca wahyu yang turun kepadanya tadi malam. Berhubung di dalam Al-Quran ada surat Fil, ada surat Al-Ankabut, ada surat An-Naml, semua nama-nama hewan. Dia pun memilih nama hewan untuk surat itu. Namanya surat kodok, surat Difda'. Dia pun mulai membacakannya. Ya Difda'u bintu Difda'aini niqimatani qina a'laki fil nari a'laki fil ma'i wa asfalaki fil tin. Wahai kodok, anak dua kodok, meloncatlah kemanapun kamu mau meloncat. Bagian atasmu ada di air, bagian bawahmu menyentuh tanah. Apa maksudnya kodok ini? Apa hikmah di balik surat ini? Gak ada. Gersang, garing, gak punya apa-apa, gak punya daya tarik, gak punya makna, gak punya kandungan-kandungan, gak punya gertakan-gertakan. Beda dengan Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada tentara-tentara bergajah? Tentara bergajah besar Allah usir dengan burung saja. Tentara bergajah tidak ada kekuatan Quraisy yang bisa menghalang mereka. Allah usir dengan batu-batu kecil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka adalah untuk mereka? Bukankah Allah telah mengutus untuk mereka hanya burung-burung ababil yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil, sehingga jadilah mereka bagikan daun-daun yang dimakan oleh ulat, terkena batu bolong sampai ke bawah. Allah usir gajah dengan burung-burung kecil. Lihat kandungan makna. Jangan sombong kepada Allah. Lihat kandungan makna. Anda sombong kepada Allah, Allah turunkan azab. Lihat kandungan makna. Allah berbuat semau yang Allah suka, dan semua bagi Allah mudah. Penuh dengan kandungan. Apa yang bisa kita ambil dari kodok? Anak kodok, meloncatlah kemana kamu mau loncat. Enggak ada. Garing. Sehingga sahabatnya bilang, wallahi inni a'lamu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka lakadzib. Demi Allah, saya yakin kamu tahu bahwa saya tahu bahwa kamu bohong. Kamu pasti tahu, saya tahu kamu pembohong.